Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Apriliana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Peluang dengan menggunakan pendekatan Problem-Based Learning berbantuan Visual Basic Application for Excel terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa SMP. Oke, langsung saja. Rumusan masalah yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar. Untuk proses pengembangan bahan ajar, menggunakan prosedur penelitian yang dikemukakan oleh Doug and Gall yang terdiri dari 10 langkah. Berikut tahapan pengembangannya. Yang pertama yaitu studi pendahuluan dan studi kepustakaan. Pada tahap studi kepustakaan, peneliti membaca beberapa artikel dan menyimpulkan bahwa terdapat kesulitan siswa dalam memecahkan kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi peluang, seperti siswa kurang mampu membuat atau menyusun model matematika dalam menentukan peluang kejadian. Dan pada tahap studi pendahuluan, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu guru matematika di SMP Majalaya Putra. Dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagian besar siswa kurang memahami materi peluang dan belum sepenuhnya mengetahui mengenai kegunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan lain terletak pada kemampuan pemecahan masalah matematisnya, yaitu yang pertama, siswa kurang mampu memeriksa dan menjelaskan kebenaran jawaban terkait titik sampel dan buang sampel. Yang kedua, siswa kurang mampu membuat atau menyusun model matematika terkait peluang empirik. Yang ketiga, siswa masih belum mampu menyelesaikan model matematika terkait peluang empirik dan peluang teoritik. Dan yang keempat, siswa masih belum mampu menyelesaikan masalah terkait peluang kejadian bersyarat. Guru juga menyebutkan bahwa LKPD yang dibuat masih minim dan hanya berisi latihan soal saja. Dalam hal ini, peneliti membuat LKPD berbantuan VBA Excel pada materi peluang karena terdapat gambaran-gambaran yang berkaitan dengan konsep materi peluang guna memberikan pengalaman belajar yang beragam dan inovatif. Tahap selanjutnya yaitu rancangan bahan ajar. Dengan menggunakan pendekatan Problem-Based Learning, karakteristiknya yaitu orientasi terhadap masalah, organisasi belajar, penyelidikan, pengembangan dan penyajian, serta analisis dan proses evaluasi. Tahap selanjutnya yaitu FGD dan validasi. Dari hasil validasi pertama, yang telah divalidasi oleh ahli dan guru matematika, mendapatkan hasil persentase rata-rata 77,5%, yang artinya bahan ajar LKPD yang dikembangkan baik digunakan siswa dalam proses pembelajaran. Namun, masih ada revisi yang disesuaikan dengan masukan dari validator. Tahapan selanjutnya yaitu draft awal bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti terdiri dari 4 pertemuan. Pertemuan pertama tentang ruang sampel dan titik sampel, pertemuan kedua tentang peluang empirik dan frekuensi harapan, pertemuan ketiga yaitu hubungan peluang empirik dan peluang teoritik, dan pertemuan keempat yaitu peluang kejadian bersyarat. Tahapan selanjutnya yaitu uji coba terbatas di SMP Majalaya Putra terkait bahan ajar yang dikembangkan dengan memberikan angket terhadap 10 orang siswa. Tahap selanjutnya yaitu masukan-masukan dan revisi. Dari hasil validasi pertama, peneliti mendapatkan masukan dari validator yaitu untuk memperjelas penggunaan PBA pada bahan ajar, sehingga siswa mudah memahami untuk mencoba penggunaan PBA Excel setelah membaca bahan ajar tersebut. Langkah selanjutnya yaitu uji coba luas dengan memberikan angket terkait bahan ajar yang dikembangkan kepada 26 orang siswa SMP Majalaya Putra. Tahapan selanjutnya yaitu masukan-masukan dan validasi 2. Pada tahap ini, bahan ajar yang dikembangkan memperoleh kualifikasi sangat baik dan tidak perlu direvisi. Tahap selanjutnya yaitu final produk yang berguna untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk diuji cobakan. Dan tahap terakhir yaitu uji produk di SMP Majalaya Putra yang berguna untuk mengetahui tingkat keefektifan bahan ajar tersebut. Rumusan masalah selanjutnya yaitu kelayakan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar diukur dari uji praktisi dan uji validasi 2. Pada tahap uji coba terbatas mendapatkan persentase 85,5%, sedangkan untuk uji luas mendapatkan persentase 90,7%. Dari kedua tahap tersebut didapatkan hasil nilai dengan kualifikasi sangat praktis.
yang artinya bahan ajar LKPD yang dikembangkan mudah dipahami oleh siswa dalam proses pembelajaran. Pada tahap uji validasi 2, presentasi yang didapatkan yaitu 90%, dan ini masuk dalam kategori sangat baik dan tidak perlu direvisi. Maka dapat disimpulkan, LKPD yang dikembangkan sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Rumusan masalah selanjutnya yaitu efektivitas bahan ajar. Efektivitas bahan ajar dilakukan pada saat uji produk dan memperoleh rata-rata 86% dan masuk kategori sangat efektif. Dapat disimpulkan, bahan ajar LKPD yang dikembangkan dapat tercapai dengan hasil yang diharapkan sesuai indikator pencapaian kompetensi. Rumusan masalah selanjutnya yaitu kendala pengembangan bahan ajar. Pada tahap pertama, kendalanya yaitu kondisi pandemi sehingga jadwal di sekolah berbeda dengan biasanya. Tahapan rancangan bahan ajar, kendalanya yaitu penentuan materi dan pendekatan pembelajaran serta kemampuan matematik yang menjadi fokus utama. Serta dalam membuat program di VBA Excel terjadi error karena typo dalam pengetikan bahasa program. Pada tahapan yang ketiga yaitu instrumen penilaian yang masih belum sesuai dengan kemampuan yang difokuskan. Pada tahap draft LKPD, pembuatan kapal berserta isi pada LKPD menggunakan Microsoft Word. Pada tahap yang kelima yaitu uji coba terbatas, tidak ada kendala. Pada tahap keenam yaitu masukan-masukan dan revisi 1, kendalanya yaitu petunjuk penggunaan PBL kurang jelas, sehingga peneliti harus memperjelas ilustrasi dan kalimat dan tidak menjadikan PBA sebagai gambar yang diamati. Pada tahap uji coba luas, masukan-masukan dan validasi 2, serta final produk, tidak ada kendala yang signifikan, namun pada tahap uji produk, kendalanya yaitu ketersediaan proyektor yang terbatas. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, tahapan-tahapan proses pengembangan bahan ajar dengan metode R&D yang terdiri dari 10 tahapan telah dilalui dan dapat terlaksana dengan cukup baik sesuai alur. Bahan ajar yang dikembangkan masuk dalam kategori sangat praktis dan berdasarkan hasil validasi masuk dalam kategori sangat baik dan tidak perlu direvisi. Maka dapat disimpulkan, LKPD yang dikembangkan merupakan LKPD yang sangat layak digunakan dalam pembelajaran. Untuk tingkat keefektivitasan bahan ajar yang dikembangkan memiliki nilai efektivitas sangat efektif ketika digunakan dalam proses pembelajaran. Dan kendala yang paling signifikan yaitu pada pembuatan PBA Excel akibat kesalahan pada pengetikan yang mempengaruhi proses berjalannya suatu program. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.